Selamat malam para pendengar channel Suara Malam, podcast horor yang selalu mengupdate videonya saat malam hari. Malam kali ini saya akan bawakan sebuah cerita horor misteri yang bertemakan kontrakan. Kisah misteri rumah kontrakan, cerita ini sangat spesial karena diceritakan langsung sama orang yang pernah tinggal di sana dan berdasarkan kisah nyata. Inilah podcast horor Suara Malam. Baiklah para pendengar, sebelum Anda semua mendengarkan podcast horor Suara Malam pada malam hari ini, ada baiknya teman-teman semuanya menggunakan headset terlebih dahulu karena akan lebih seru mendengarkan cerita dari podcast ini sambil menggunakan headset. Terima kasih, mari kita simak ceritanya. Jadi waktu itu tahun 2015 bulan Juli. Ceritanya aku merantau ke kota Malang yang dulunya aku itu juga hampir 4 tahun di sana sebagai mahasiswi di kampus Almed Biru. Bukan sebagai pengangguran seperti sekarang. Setelah wisuda tahun 2014 bulan April, baru dapat ijazah bulan Mei. Waktu itu aku bilang sama temanku, sebut saja namanya Tika. Tik, di kota ada kerjaan gak ya? Aku masukkan lamaran di kampung susah kali. Banyak ya Cing, mau apa? Di kantor, di bank, apa di mana aku carikan? Oke, aku apa aja deh yang penting kerja dan halal. Aku ketawa, Tika pun juga. Ya udah kamu kesini ya, aku bookingkan tiket. Oke, dan ternyata berita kalau aku mau ke kota didengar sama teman-teman sebut saja Andri. Nah, Andri ini tawarkan tinggal di kontrakannya. Mal, kamu kerja di Malang kan? Tinggal di kontrakan aku saja, nggak usah bayar. Tinggali saja, sudah semua aku tanggung. Hele, serem lah, mending kos aja. Serem gimana? Iya kalau tiba-tiba aku datang kan bahaya. Enggak lah, kan aku di luar kota, jarang juga pulang ke kota. Kasihan kau tinggal saja daripada kos. Uang kos ditabung aja lumayan. Wah beneran, awas kau macam-macam. Kulempar dari atas dan kami ketawa lagi. Waktu itu aku mikirnya gini. Wah Andri baik juga, lumayan tuh uang kos buat ditransportasi atau ditabung. Tinggalnya lupa bulan Agustus aku berangkat. Sampainya di Malang aku dijemput Andri dan Tika. Kamu mau kerja di mana? Tanya Andri. Di mana aja deh yang penting halal dan nyaman. Di kantor pemasaran mau. Ada temanku nanti aku bilang biar kamu masuk. Boleh tapi ajarkan ya. Aku kan anak IPA nggak paham di kantor. Di kantor itu adalah hal yang suci. Baiklah antarkan besok ya. Oh iya, Suci ini kakak tingkat waktu aku kuliah di Malang. Kami sudah kenal layaknya kakak adik. Kakak ketemu gede, aku diantarkan Andri ke kontrakannya bareng Tika. Rumahnya agak besar sih, ada 2 kamar. Kamar mandi satunya di dekat dapur dan kamar mandi lainnya ada di kamar utama. Dapur sama ruang TV jadi satu. Aku tengok besar juga kalau hanya tinggal sendiri dan sempat aku mikir kenapa nggak disewakan saja. Atau dijual kek kalau nggak ditepati. Kenapa aku disuruh tinggal secara cuma-cuma sebagai pertanyaan di kepalaku dan aku tepis. Berpikir positif saja karena Andri sudah baik kepadaku. Andri suruh aku buat bersih-bersih, mandi dan istirahat. Andri pulang ke kontrakannya, dia yang lain. Lalu Tika pulang ke kosnya. Malamnya berjalan biasa aja, nggak ada yang ngeri-ngeri. Aku dikirim makanan sama Andri, kan belum sempat masak juga. Besoknya aku diantar ke kantor teman Andri. Biasa masukkan lamaran dan besoknya wawancara. Setelah aku keterima masuk kerja dan Andri sudah jamin semua dari air, listrik, stok makanan sudah semua. Awalnya berjalan dengan baik, kantor juga nggak jauh dari kontrakan, cuma 15-20 menit saja kalau jalan kaki dari kontrakan. Jadi aku pilih jalan kaki saja daripada naik ojol. Waktu sudah kerja dapat 6 hari, waktu itu aku pulang malam, lembur sekitar jam 10-an lebih lah. Ditanya sama Pak Satpam, kok tumben pulang larut bu? Iya pak, ada lembur. Oh iya sudah bu, segera mandi dan sholat ya bu, biar tidak ada yang ganggu. Maksudnya bapak apa sih pak? Tidak apa-apa bu, silakan. Aku terheran-heran ada apa ini, sampai depan gang mana sendirian pula. Anehnya jalannya jadi pengap, tiba-tiba ada hembusan nafas di leher belakang. Kerasa banget 2 kali hembusan, padahal aku sendirian.
Aku berdoa dalam hati, malah jalan serasa lambat banget, gak sampai-sampai. Sejak malam itu dimulailah gangguan-gangguannya. Setelah aku masuk kamar, mandi dan sebagainya, sekitar jam 12 kurang mau tidur, seperti ada yang geser-geser meja kursi. Dan sepertinya di lantai atas pas kamar ini, berbunyi dret-dret karena udah ngantuk banget aku lanjut tidur lagi. Pagi berjalan normal, pulang kantor biasa sore tidak lembur, aku pun bersih-bersih, masak dan lain-lain. Setelah selesai ritual, aku nonton TV jam 8-an, karena Sabtu Minggu libur, jadi aku sengaja nonton TV larut malam. Bukan fokus ke TV sih, tapi lebih ke HP-nya. Tiba-tiba aku dengar ada panci jatuh. Pas aku cek, gak ada pula. Lalu ke ruang TV lagi. Lihat jam sudah jam 1, aku matikan lalu tidur. Sekitar jam 2-an aku dengar suara TV. Perasaan tadi sudah aku matikan TV-nya. Aku cek beneran TV-nya nyala, tapi gak ada gambar kayak antena yang dilepas gitu. Gak mikir pusing, antara ngantuk juga, aku matikan TV dan tidur lagi. Paginya sempat kepikiran ada yang gak beres. Dan Sabtu siang teman datang. Wanita, sebut saja namanya Sari. Rencana Sari ini menginap di kontrakan ini 2 malam. Dia juga gak ada jam kantor. Oh iya, Sari ini mbak-mbak kantoran. Malamnya pas nonton TV, sedangkan aku mandi, selesai mandi aku keluar ikutan nonton sama Sari. Lalu Sari bilang, "Mbak-mbakmu kok lama banget sih? Tadi aku pesan minta tolong bikinkan makanan," ujar si Sari. Aku kaget. "Mbak-mbak yang mana? Mana ada mbak-mbak? Aku nggak pakai mbak-mbak loh. Kalau mau buat makanan ya buat sendiri." Itu tadi di dapur, pas Sari tengok ke dapur kaget gak ada orang di sana. "Serius tadi ada mbak-mbak di dapur?" Aku bilang, "Mbak tolong buatkan mie ya, saya lapar." Mbak itu ngangguk-ngangguk aja. Ngigau ini anak. Ya udah aku buatkan mie ya. Muka dia masih heran, aku juga heran. Bener kayaknya emang gak beres ini rumah kontrakan. Waktu sambil makan, aku tanyai si Sari, "Kamu percaya akan hantu iblis, Sar?" "Sedikit percaya sih, di negara tempatku aku juga ada iblis, bahkan sekte-sekte pemujanya juga. Lalu ada pendapat kalau kamu tinggal di rumah ya ada hantunya. Ya berdoa saja biar nggak ketemu iblis." Ibuku bilang kalau kita nggak ganggu, pasti mereka juga nggak ganggu. Oh iya, Sari ini campuran, ibunya Kalimantan, ayahnya Jawa. Jadi mau tinggal sama hantu, kalau memang dalam keadaan terpaksa, apa boleh buat. Seketika lampu mati dan kami kaget. Gak lama lampu nyala lagi, tapi mati lagi sampai 2 kali. Sari ajak berdoa biar semua aman-aman saja. Setelah itu gak mati lagi, lalu kami segar tidur dan gak bahas hantu-hantuan lagi. Waktu di kamar, Sari dengar seperti ada yang ketuk pintunya, dibuka gak ada orang. Berulang kali seperti itu, sampai akhirnya Sari ketuk kamarku. Disangkanya aku jailin dia, padahal aku sudah di alam mimpi. Karena bukan aku pelaku yang kerjain Sari, lalu dia tidur lagi dan gak ada suara ketukan itu. Pas minggu siang, Sari dan aku heran sama yang terjadi semalam. Sari baru alami kejadian aneh dalam hidupnya. "Sar, kalau kamu gak betah di sini, aku antar pulang ke kos aja ya." "Gak lah, kasihan kamu sendiri." "Ya sudah kalau kamu gak apa-apa." Malah ada yang ganjil sama rumah ini. Ini tengah malam aku dengar ada suara orang minta tolong kesakitan. Aku cek di setiap ruangan gak ada. Itu siapa ya? Jangan dipikirkan lagi malah. Malamnya aku di kamar tidur sedangkan Sari di ruang TV. Waktu aku keluar, Sari di dapur, mukanya udah pucat, duduk di lantai lemes bengong pula. Waktu aku tanya, "Sar, kamu kenapa? Ada apa?" Aku angkat Sari duduk di atas, kasih minum dan aku tanyai dia kenapa. Dia cuma bilang itu tadi yang kulihat apa. Matanya tetap kosong, bengong. Aku sempat mikir ini anak kesurupan atau apa. Gimana, aku bingung, panik sampai mukanya kucurkan air sambil baca doa. Dia sadar langsung nangis bilang takut itu apa tadi, berulang kali ngomong segitu. Aku peluk sambil aku yakinkan gak ada apa-apa. Setelah dia tenang aku suruh dia cerita. Sari bilang kalau pas aku di kamar tadi, dia nonton TV dan dia lihat dari pintu utama flat ada orang jalan melewati ke arah dapur. Dikira Sari itu mbak yang kupanggil buat urus kamar kontrakan ini. Sari bilang, "Mbak, saya lapar, tolong buatkan makanan roti dan sosis." Mbak-mbak itu nggak ngomong, cuma ngangguk. Sekitar 20 menit kok nggak jadi-jadi. Sari samperin ke dapur. "Mbak, kok lama? Saya sudah lapar nih." Mbak itu tetap diam sambil tangannya mengiris sesuatu. Waktu dilihat, mbak-mbak itu iris jari-jarinya sendiri sambil ketawa. Sari pun langsung kaget, sontak mundur. Mbak itu bentuknya udah gak karuan, sudah kayak potongan-potongan manusia yang dimutilasi. Sari agak shock, langsung dia lemes dan jatuh.
Terus aku datang, aku peluk dia, langsung tenangkan dia yang nangis dan buatkan dia makan. Jam 9 aku ajak dia tidur di kamarku saja. Dia sudah agak lega, gak bengong lagi. Kan itu hari Minggu kan, jam 2 pagi sudah dia berangkat. Aku antarkan sampai depan gerbang. Dia bilang, kamu hati-hati di kontrakan itu. Kalau bisa pindah saja, aku cuma ngangguk saja. Setelah temen gak ada, aku sebenarnya berpikir apa aku pindah saja dan cari kosan. Tapi kontrakan ini dekat dengan kantor. Bimbang antara mau pindah dan sudah nyaman sama kontrakan ini. 1 bulan terlewati dengan penuh godaan. Kadang malam sekitar jam 2 dengar suara benda jatuh. Waktu ditengok gak ada apa-apa. Ada suara geser-geser meja yang awalnya kukira dari tetanggaku. Karena sudah agak lama di kontrakan ini, aku kenal beberapa tetangga. Sebut saja namanya Mbak Yeni. Orang ini tinggal di blok yang sama denganku. Kami kenal waktu aku duduk-duduk di taman blok ini. Di sana juga ada fasilitas kolam renang umum juga. Kami jadi dekat karena sering ngobrol. Aku tanya soal rumah yang kutepati. Ini ternyata orang baru juga. Dia sewa dari 3 bulan yang lalu, jadi tidak tahu sejarah kontrakan ini. Waktu aku tanya rumah di sebelah rumah aku tepati ini apa ada orangnya, dia bilang nggak ada kalau pas di sebelah rumah kamu. Sudah setahun tidak ditepati. Itu pun aku tahu dari tetangga sebelah kamar, ujar si Yeni. Aku hanya terheran-heran dalam hati. Sampai suatu hari aku sudah pengen banget pindah, tiba-tiba Andri telepon. Bor, betah kan? Apa yang kau butuhkan bilang aja. Dalam hati mau pindah, aku masih diam aja belum jawab. Elah Ratu Iblis lo, sendiri beranilah, kenapa sih? Ada apa? Setan. Gak ada apa-apa sih, aman saja kok selama ini. Aku bohong di kala itu. Ya udah, kalau you butuh apa-apa bilang ya, jangan pindah kalau mau itu kontrakan buat you aja. Asal lu betah. Dalam hati ya kali kalau rumahnya emang kali baik-baik aja. Mana yang gak seneng sih ini rumah bermasalah, jadi mana mau aku. Iya aman kok, tenang saja, kan Ratu Iblis sambil ketawa. Masuk bulan kedua ada adik ketemu gede, dia pengen nginep di rumah. Aku okekan saja, lumayan kalau ada kejadian serem kan ada temennya. Aku jemput di terminal, waktu sampai di tempatnya Mbak Mal. Tinggal di kontrakannya kok Andri ya, ada apa-apa sama kok Andri ya? Kan temen dek, enak gak Mbak Mal? Ada tetangga Mbak Mal yang cantik gak? Dasar mata keranjang batinku, tak culek matamu lo. Oh iya, adik ketemu gede ini namanya Randi. Saat masuk di dalam, Randy bilang, Mbak Mal tinggal rumah ini kah? Kukira yang satunya. Lah kenapa memangnya dek? Sama saja kan? Mending di kosan aku saja yuk daripada di sini. Kenapa sih dek? Cerita sama Mbak, dia nyengir. Ya udah yuk Mbak Mal masuk, aku capek lapar, buatkan makanan Mbak Mal. Randy ini kan kusuruh tidur di kamar Sari dulu. Mbak Mal tega banget sama adik sendiri, masa aku tidur di sendiri sini? Iya masa kamu tidur sama mbak? Gak malu, udah gede kan kamu? Dalam hati ya emang adik sih, adik ketemu gede kan. Aku juga worry kalau dia macam-macam. Kalau gitu tengah malam aku pindah di kamar Mbak Mal aja lah. Pokoknya aku cuma hela napas aja. Malam datang, jam 10 aku udah ke kamar ngantuk. Randy di ruang TV main game. Nah, tengah malam aku dengar Randy gedor-gedor pintu kamarku kayak orang tawuran pula. Waktu ku buka pintu dia langsung masuk dengan muka pucat. Kamu kenapa Ren? Kok pucat? Aku tidur di sini ya Mbak. Di sana ada. Kamu tenang dulu, minum dulu ya. Saat mau ke dapur aku dicegah. Mbak Mal, gak usah, aku mau tidur sama Mbak Mal aja. Matanya udah berkaca-kaca kayak mau nangis gitu. Oh dasar manja kamu. Karena masih malam juga aku mau lagi tidur, dia malah bilang, Mbak itu loh Mbak. Mana dek? Gak ada siapa-siapa. Di ujung ranjang Mbak ada cewek. Aku langsung bangun, gak ada siapa-siapa, dan aku cari ke kolong, ke kamar mandi, ke jendela, gak ada siapa-siapa. Gak usah ngerjain, besok Mbak kerja. Dia malah nangis. Mbak Mal, aku takut dia di belakang Mbak, malah makin keras nangisnya. Aku tengok ke belakang pun gak ada orang. Aku ke kasur, aku tenangkan Randy. Dia manjanya kebangetan, penakut pula, padahal laki-laki usia 20 tahunan. Aku tutup mata dia biar tidur, tak suruh baca doa. Aku putarkan murotal di HP juga, biar dia tenang. Paginya pas aku berangkat kerja, dia mau main, ternyata pulangnya baru bareng lagi. Pas di jalan tak tanyain, Dek kamu semalam itu lihat siapa? Gak Mbak, aku sadar kok dia itu cewek yang di kamar aku Mbak.
Jadi pas Mbak Mala udah tidur, aku nggak ada teman, aku kamar main game. Dia duduk di pojokan kamar Mbak, nangis. Aku yakin itu bukan orang, nggak mungkin. Kan cuma ada aku sama Mbak Mal di kontrakan ini. Dia nangis Mbak minta tolong. Ya aku langsung lari ke kamar Mbak lah. Kan kamu laki-laki, masa kok takut? Mbak sih nggak bisa rasakan, jadi enak ngomongnya. Aku ketawa dia malah ngambek. Sialnya pas malam aku tidur lagi sama anak kecil ini. Apes dalam hatiku. Tapi gimana daripada dia ngedor-gedor pintu lagi. Mbak ikut, aku ikut Mbak ya, biar kalau kemana-mana aku ikut. Segitunya dia sambil karena dia ketakutan. Seperti biasa aku tidur duluan, dibangunin dia lagi. Mbak wanita itu datang lagi sambil nangis tutup muka. Aku bangun dan bilang, maaf Mbak, yang tinggal di kamar ini selain kami tolong jangan ganggu. Kami butuh istirahat, kasihan adik saya ini. Aku lihat jam tepat sekitar jam 2-an. Aku putuskan sholat tahajud saja biar tenang hati dan pikiran. Randy kan beda agama, jadi dia hanya liatin aku aja. Dia bilang, Mbak, kayaknya wanita itu mau sampaikan pesan. Kamu kok bisa lihat? Mbak, gak bisa sih, Dek. Mbak, mau aku bukain mata batinnya? Tidak, kalau Mbak lihat yang jagain kamu siapa, Dek? Lagian sejak kamu bisa lihat pas kecil, Mbak. Dari kakek, kata si Randy. Setiap hari Randy tidur sama aku, demi aman dia juga. Teror ini gak setiap malam. Ada malam yang benar-benar gak diganggu. Waktu malam ke-7 Randy nginap, waktu kami di kamar. Randy bilang, Mbak Mal, aku belum dibuatkan susu loh. Oh iya, Randy ini masih suka minum susu loh, walaupun umurnya sudah 20 tahun. Aku ke dapur buatkan susu si bocil ini, dan aku lihat Randy udah duduk di ruang tamu. Tapi TV-nya nggak nyala, dia duduk aja. Aku samperin sambil kasih susunya. Ini loh susumu. Dia diam saja, masih duduk, padahal biasanya bawel. Aku ya cut juga, masuk kamar lah. Nah, bikin aku kaget pula, Randy di kamar lagi ngaca. Buru-buru tuh aku ke ruang tamu, gak ada orang. Susunya pun masih utuh, aku jerit panggil Randy, dia buru-buru datang. Mbak Mbal, kenapa kok ribut? Dek, barusan Mbak lihat kamu duduk di sini, kenapa kok kamu di kamar? Itu susu kamu masih di meja loh. Sebenarnya aku takut, biar gak kelihatan aku takut, ya aku ngomel aja. Mbak gimana sih? Orang Mbak masuk kamar aku depan kaca. Mbak bisa gila dek lama-lama tinggal di sini. Mbak pindah ke kosan saya aja. Di sini kita diteror terus. Kamu nggak coba komunikasi sama mereka. Komunikasi pun mereka nggak bakalan pindah, Pak. Sudah rumahnya korban pembunuhan. Kalau gitu, Mbak nggak usah pindah saja deh. Kan ini tempat tinggal manusia juga. Mbak lebih tinggi derajatnya dari mereka. Selama Mbak nggak ganggu mereka kok selama ini. Mbak keras kepala banget sih, jawab si Randy. Obrolan berlanjut jadi debat, tapi aku pertahankan harga diri. Ibaratnya kalau diingat lagi aku terlalu barbar. Waktu itu malam Jumat aku pulang jam 8. Randy kalau siang pulang ke kosannya, kalau nggak main pulang kerja aku mandi. Pas lagi asik mandi sambil konser ria ada yang ngetok pintu. Mbak buruan. Gitu terus sampai 4 kali dia teriak, Mbak buruan. Mbak masih lama dek, kamu di kamar mandi lain saja. Bukannya pergi kayak gitu terus. Aku buka pintu kamar mandi dikit gak ada orang. Dalam hati ngomel bocil ngerjain aja. Lanjut konser sampai ada suara lagi. Mbak buruan. Nah suara Randy kan bass. Ini suaranya kayak cewek lembut kecil. Buru-buru aku selesaikan mandi. Di kamar tidur Randy gak ada. Aku cari-cari kemana dia gak ada. Akhirnya aku telepon dia. Kamu di mana dek? Cari makan mbak. Sejak kapan? Pas mbak mandi tadi aku ke bawah cari makan. Oh iya dek. Pikiranku udah goyah tuh antara pindah dan gengsi masa kalah sama demit. Aku tungguin Randy ke ruang tamu. Pas dia datang aku tanyain kenapa ketuk-ketuk pintu kamar mandi. Dia malah kaget. Mana ada mbak, orang mbak mandi aku langsung ke bawah kok. Sengaja sih mbak, pas mbak masuk kamar mandi aku lihat ada cewek di pojokan. Aku jurus 1000 bayangan deh aku keluarin, jadi aku kabur. Jadi tinggal di kamar itu membuat jantungan iya, buat stres iya. Pas aku kenalan sama tetangga sebelah, aku banyak tanya, ada apa dengan kamar yang aku tempati? Kan tetangga sebelah ibu muda, dia bilang, udah lama sih rumah ini gak ditinggalin orang, paling cuma bersihin aja. Dan memang bangunan kontrakan ini kayak banyak kejadian aneh. Dinasihati juga gak usah takut-takut, kuatkan iman sekuat-kuatnya. Teman-teman lain juga menyuruh supaya pindah. Kalau soal sewa kos, nanti disewakan sama teman lain, sampai ada yang bilang gitu. Tapi gimana saat umur segitu gengsiku gede, aku gak bakal mati karena demit asal imanku kuat.
Randy ini merengek minta pindah, tak anterin ke kosannya nggak mau, dan aku ngalah deh, aku ke kosnya dia nginep. Aku bilang sama Pak Satpam kalau aku berapa hari nggak di rumah, dan kalau ada apa-apa telepon saja, aku nitip kunci serep, disuruh Andri sih nitip kunci serep itu. Aku merasa aman 2 hari di kos Randy, gak ada gangguan lagi. Pas malam, ke tengah malam pula, Pak Satpam telepon, kalau di kamarku ramai orang musik keras banget, seperti ada pesta. Dikira aku dan Andri pulang. Ibu atau Pak Andri pulang kah? Kok kamar ibu ramai sekali, musiknya keras, dan tetangga ibu merasa terganggu. Boleh dikecilin bu musiknya? Pak, saya belum pulang, masih di rumah adik, dan Andri sedang ada di Yogyakarta. Kalau begitu biarkan saja bu, terima kasih, maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya. Belum aku ngomong, udah dimatiin aja teleponnya sama si Satpam. Kepo kan, aku pulang kerja, janjian sama Pak Satpam tuh, ketemu di warteg, aku tanya sebenarnya ada apa dengan rumah ini. Awalnya Pak Satpam nggak aku, lebih ngelak gitu, aku desak terus. Malah bilang kalau tepat waktunya dia bakal cerita, tapi bukan sekarang. Sekitar 1 minggu aku di kosan Randy. Randy juga sedang keluar kota dengan teman-teman kampusnya. Aku cari aman aja deh. 2 minggu di kosan Randy. Aku pulang ke rumah pas bulan September tuh, tanggal 30 September kan G30 SPKI tuh. Aku nonton film itu di YouTube, pas di tengah-tengah film lampu mati dan rasnya itu aku kayak diliatin banyak banget mata. Rasanya nggak kuat lagi, aku nangis baca doa nggak kuat rasanya sampai ingin pulang segala. Sampai aku ketiduran, dalam mimpi itu ramai banget orangnya. Kayak pesta musik keras banget, banyak botol minum anggur, dan lain-lain. Asap rokok di mana-mana, ketawa banyak orang, aku lihat sekitar 20 lebih cowok. Aku lupa tepatnya berapa dan satu wanita, kayaknya si cewek BO dipakai di kamar tamu lalu lanjut dipakai di kamarku. Aku shock kaget, namanya aja orang di kampung gak pernah lihat orang pesta minum kayak gitu. Aku teriak-teriak ngomel-ngomel pun gak didengar, mereka ketawa-ketawa aja. Takutnya tuh aku saat itu diapa-apakan sama para pria itu sampai aku dengar orang debat. Aku sudah mau pakai, bayar dong. Iya nanti saya bayar, nikmati saja dulu, teman-teman saya juga mau pakai kamu. Ada pria keluar kamar, masuk lagi pria lain. Tiba-tiba ada suara jeritan. Cewek kayak nahan sakit gitu. Yang lain pada ketawa-ketawa puas. Begitu terus sampai benar-benar ada jeritan cewek keras banget. Pintu dibuka sama teman-temannya itu. Aku ikut masuk, aku tengok ada cewek, maaf nggak pakai baju, banyak banget darahnya di kasur. Si cewek sama cowok yang main di kamar juga keluar kaget. Cewek itu teriak dan mau keluar kontrakan, tapi ditarik sama si pria. Diancam kalau sampai lapor polisi dia bakalan mati. Si cewek ini nangis, bahkan temannya ada yang kasih saran, udah bunuh aja sekalian. Aku yang lihat sok kaget, mau pingsan gak bisa, beneran dibunuh cewek itu pakai botol minum. Pada bingung gimana cara hilangkan jejak, ternyata cewek yang dibunuh dimutilasi. Aku benar-benar lihat mutilasinya, muntah gak bisa pingsan, gak bisa, cuma pasrah aja. Setelah dimutilasi, dimasukkan mayatnya di kulkas. Benar-benar mimpi yang ngeri. Habis itu aku kayak ada yang bangunin. Bangun-bangun udah subuh, aku shock, kaget banget. Nangis gak masuk kantor. Gak bisa makan kalau keinget. Gimana pas mutilasi kayak nyata bener. Aku niat turun ke pos satpam cari bapak yang biasanya tapi orang gak ada. Tugas malam ternyata. Aku tunggu sampai malam, pas ganti shift ngobrol sama bapak itu. Cerita mimpi kok bisa serem-serem itu. Bapak itu cuma kasih saran. Bu, saran saya ibu pindah saja. Rumah ini sudah tidak aman buat ibu, apalagi tinggal sendiri. Aku mikir saja, iya bisa ku urus mendadak aku di sini. Aku bilang sama Andri kalau mau pindah dan cerita soal mimpi. Randy juga menawarkan untuk tinggal di kamar kosnya karena dia sedang ada diklat dan aku beneran pindah pada bulan 12 ke kosan Randy. Bulan September ada telepon dari ibu. Ibu bilang kalau tahun depan mau pensiun dan gak ada yang bantu urus berkas pensiun, jadi aku ngalah buat pulang. Sebelumnya aku balik lagi ke kontrakan Andri. Aku nyari Pak Sapang buat lagi ceritanya. Untungnya ketemu dan aku ajak ke kafe biar nyaman ngobrolnya gitu. Bapak itu cerita jadi pas tahun 2003 memang ada kejadian pembunuhan. Puluhan lebih pria pesta para BO wanita. Kejadian wanita yang jadi korban itu berawal dari si wanita minta istirahat karena capek melayani para pria. Tapi pria yang pakai dia nggak terima, dengan setengah mabuk dibunuhlah wanita itu, lalu dimutilasi dimasukkan ke dalam kulkas.
Setelahnya ada laporan dari tukang kebun perumahan. Di rumah itu ada bau busuk. Setelah diusut polisi, dari puluhan pria cuma 3 orang yang dihukum. Sejak saat itu, di rumah itu sering terdengar suara orang berpesta pora. Aku dengar cerita itu shock kaget. Security lama aslinya sudah tahu, tapi banyak yang diam. Tapi bapak ini malah keceplosan sama aku. Terus kata bapak itu, yang pas aku di jalan, yang kejadian kayak di tip leher belakang itu, aku kan disuruh mandi langsung dan berdoa. Ternyata saat itu aku sedang diikuti sama demit lain yang aku bawa dari luar. Malam itu aku nginap dan aku ngomong sendiri, Mbak, saya mohon maaf ya kalau saya sudah ganggu mbak-mbak semua. Saya cuma bisa doakan arwah kalian tenang di sana. Tolong malam ini jangan ganggu saya. Saya cuma ingin istirahat saja. Besok saya pulang kampung dan saya tidak akan ganggu lagi. Terima kasih sudah tinggal sama saya dan menemani saya. Saya tahu kalian ada di dunia ini hanya alamnya berbeda. Maafkan saya mbak-mbak, saya tidak bisa menolong kalian. Aku sholat malam doakan wanita itu biar tenang di sana. Kasihan juga kalau ingat mimpi itu. Setelah sampai rumah, aku telepon Andri. Dia bilang, ya kan kamu ratu iblis mental baja. Aku pikir kamu kuat loh. Toh masih selamat sampai sekarang, masih hidup, masih galak pula. Dan menurut cerita Randy, memang benar kisahnya kayak aku yang dimimpiin itu. Dia cuma ingin kalau keberadaannya diketahui, makanya Randy kan bisa ngusir, ngajak pindah terus. Itulah kisahku ketika aku nginep di rumah Andri. Ketika itu sudah lama sih, tapi ya itu pengalaman pribadiku. Mengenai nama dan tempat udah aku samarkan. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan kami selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Selamat malam. Oke, baiklah teman-teman, itulah konten cerita horor kita pada malam hari ini yang berjudul Kontrakan Mala yang terdapat di sebuah kota di Kota Malang ya. Nah, cerita ini cukup panjang juga. Bagi teman-teman yang ingin menikmati cerita ini, saya harap juga walaupun terlambat saya mengasih tahunya untuk menyiapkan cemilan atau minuman agar menemani sambil mendengarkan cerita ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel saya agar terus berkembang dan membagikan terus cerita-cerita horor di malam-malam berikutnya. Saya Fer, saya dari Suara Malam. Selamat malam.